Pagi ini ketika saya sarapan, saya lihat ya seperti biasa saya akan nonton podcast sambil makan gitu kan. Terus ada satu konten di YouTube yang menggelitik sekali yaitu rame hashtag soal kabur aja dulu gitu ya. Ini luar biasa ya kan. Terus saya tonton, saya mikir, loh ya sebenarnya sih kondisi sekarang ini dengan beberapa puluh tahun yang lalu itu sama ya. Apalagi kayak misalnya tahun 2004 gitu ya. Zaman ibaratnya kita recovery ya setelah zaman reformasi, utang negara menumpuk apa segala macam, itu pengetatan fiskal luar biasa, perekonomian juga cenderung ibaratnya sulit ya. Tapi ya sesulit-sulitnya tetap aja di dalam negeri lebih enak daripada di luar. Tapi tergantung ya, beda orang beda persepsi. Cuma yang saya mikir kenapa ini bisa keluar hashtagnya kabur aja dulu. Ya, lalu ya kalau kita lihat perkembangan berita belakangan ini ya wajar kalau hashtag ini keluar gitu loh. Ya kan? Wajar banget karena banyak kejadian-kejadian beberapa hari terakhir ini yang tidak cocok dengan suasana kebatinan dari masyarakat Indonesia. Ketika negara sedang besar-besaran mengadakan efisiensi anggaran, ya itu luar biasa deh efisiensi anggarannya. Terus tiba-tiba pada hari Selasa, ini berita hari Rabu dari CNN, ya Rabu pagi. Jadi kejadiannya adalah di hari Selasa, tanggal 11 Februari, di mana Deddy Kobusier dilantik jadi staf khusus Menhan. And by the way, saya tidak ada masalah dengan Om Deddy, ya, karena saya selalu nonton konten-kontennya, podcastnya. Istri saya yang nggak suka, tapi kalau saya suka karena kita punya pola pikir yang sama. Karena by number, by logic terlebih dahulu. Jadi bukan by opini. Nah, hanya saja ketika berita ini muncul, ya kalau bagi sebagian orang mungkin, wah ini gimana sih? Orang lagi penghematan anggaran kok gini 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 gini. Kok malah ngelantik? Apa urgensinya? Terus yang bikin heboh lagi adalah orang akan langsung mikir berapa gaji yang diterima oleh staf khusus. Ini dari harian dari Tempo ya. Dimana kesimpulannya aja langsung. Kalau gaji sih nggak besar, tunjangan yang besar. Jadi total-total take home pay ya per bulan itu bisa terima antara 24 juta sampai 26 juta. Kalau berupa cash ya. Gaji pokok dan tukin, tunjangan kinerja per bulan nih. Kalau dibilang besar, besar Pak. Karena UMR aja untuk kota Jakarta sekitar berapa? 5 sampai 6 juta. Ini dia 26 juta. Terus kerjanya cuman memberikan saran. Gitu ya. Jadi ini yang membuat merusak suasana kebatinan masyarakat. Penghematan anggaran tapi kok ngangkat staf khusus. Dan bukan cuma satu. Pada hari itu kalau nggak salah ada 4 orang yang diangkat jadi staf khusus. Artinya simpelnya satu bulan negara mengeluarkan kalau 26 anggaplah 25 kali 4 100 juta jebret. Setahun 1,2 miliar untuk gaji staf khusus yang mana tugasnya cuman memberi saran. Jadi ya gimana ya? Suasana kebatinan masyarakat ini kan aduh, ya udahlah. Di negara ini pajak diperes gitu ya, mau usaha susah, baru mau besar dikit udah diutak-atik sama pajak, terus giliran mau bayar dipersulit dengan kortres, bukan kortax tapi korsetres, ya kan? Terus ibaratnya cari kerja juga susah menurut para pencari kerja, padahal dari sisi satunya para pemberi kerja juga mengeluhkan hal yang sama, yaitu susah mencari pegawai yang berkualitas. Nah ini repot ya kalau di situ kita perdebatkan nggak ada selesainya. Jadi dari pencari kerja bilang susah, tapi pemberi kerja juga bilang susah nih mau cari orang, gitu kan? Yang bisa kerja katanya. Karena teman-teman saya banyak pada ngeluh, waduh zaman sekarang minta ampun susahnya mau cari orang gitu ya. Tuh. Jadi ya ini pasti dihabisin habis-habisan Om Deddy, ya kan? Netizennya pasti cuma simple. Beliau pasti akan ibaratnya bisa meredam berita ini dengan ya
tukin yang dia dapat pasti dia akan amalkan. Ya, kasih beramal. Nggak mungkin dia telan. Nggak mungkin. Karena 24 juta sebulan. Itu aduh. Kecil lah dari total pendapatan beliau. Ya, kecil banget. Itu pasti diamalkan. Ya, nggak mungkin ditelan sama beliau. Cuma ya suasana kebatinannya ini loh. Kan otomatis kan menghambur-hamburkan anggaran. Ya, tapi nanti akan diredam dengan ya duit yang saya terima ini saya akan amalkan. Ya udah beres. Gitu toh. Tapi justru yang menarik adalah dari beberapa berita yang muncul terutama 3 hari terakhir atau bahkan seminggu terakhir itu membuat satu berita besar hilang, diredam, ya, membuat satu berita besar hilang begitu saja, bahkan hampir tidak terdengar lagi, yaitu pagar laut. That's why ketika hari Selasa dilantiknya Deddy Corbuzier, itu market masih melakukan punishment kepada Pani dengan pada hari itu Pani turun 5%. Tapi lihat volumenya pada hari itu kecil banget. Seperti ibaratnya yang jual ini ya retail doang, bukan market makernya, ya. Dan apa yang terjadi? Begitu berita Om Deddy menjadi staf khusus, berita pagar laut tenggelam, PIK 2 tenggelam, ya. Padahal kemarin lusa itu ada demo ya, mahasiswa hampir terjadi rusuh juga, hampir. Tapi itu teredam, nggak bisa viral. Karena ya itu tadi ada berita Deddy Corbuzier, ada berita rame hashtag kabur aja dulu, ya kan? Belum lagi minggu kemarin tabung gas LPG 3 kilo, ya kan? Penghematan anggaran, di mana anggaran-anggaran yang dipotong itu luar biasa. Menimbulkan perdebatan juga. Jadi ya hilang berita pagar laut. That's why nggak heran bos naik. Karena tekanan beritanya hilang bos. Jadi ya nggak heran gitu loh. Ibaratnya misi masih oke, kita lanjut nih misinya gitu kan. Terus ibaratnya ya simple juga. Di sini jelas ada inflow ini. Meskipun harganya turun. Ya Anda lihat di sini. Kita tanpa melihat broker summary ya. Begini cara menganalisa suatu penurunan itu ada inflow atau enggak. Jadi ketika tanggal 3 Februari harga turun 13%. Anda lihat volumenya gede kan? Oke. Sampai di sini kita belum tahu ini yang keluar supirnya, ya kan? Atau retail panik. Nah, itu kan belum tahu. Kita belum tahu. Atau ada fund lokal yang panik, ya kan? Kita belum tahu. Kita baru tahu yang kemarin itu keluar siapa setelah hari-hari berikutnya terjadi kelanjutan penurunan enggak? Kalau yang terjadi adalah kelanjutan penurunan, ya misalnya tanggal 4 turun lagi gitu ya, maka bisa dipastikan bahwa candle tanggal 3 itu yang keluar adalah supir yang berkepentingan. Dan yang nampung adalah retail dan fund lokal. Tapi supir kabur. Yang terjadi adalah apa? Harga tidak mampu close di bawah 9275. Artinya pada tanggal 3 Februari volume besar itu adalah supirnya nampung lagi. Supir nampung lagi. Terbukti esoknya naik pakai volume, ketika turun volumenya kecil. Nah, ya. Jadi tekanan jual itu hilang karena terjadi pertarungan di tanggal 3 dan yang jual ini sadar, semi gue jual yang nampung supir. Yang jual barangnya udah sisa sedikit. That's why ketika dia mau turunin lagi, udah nggak ada tenaganya. Bensinnya habis pak. Kalau nggak ada barang kan lu nggak bisa tekan harga. Ya kan? Lu nggak punya barang, lu nggak bisa jual dong. Gimana lu bisa tekan harga kalau lu nggak punya barang? Ya, lu nggak punya barang, lu nggak bisa jual. Lu nggak bisa jual, lu nggak bisa tekan harga. Itu kelihatan dari volume. Nggak usah buka broksum, nggak usah. Buat apa? Malah tambah bingung. Lu lihat supply and demand aja seperti ini. Udah jelas. Ya, harga tidak bisa tutup di bawah harga low candle tanggal 3 Februari. Nggak bisa. Ditahan di situ. Makanya ketika dua
hari terakhir di hari Rabu dan Jumat itu naik. Hari Rabu belum ada volumenya. Hari Kamis pakai volume. Dus, ya kan. Mulus, Pak. Kayak gak ada perlawanan, mulus. Hari Jumat ini hijau lagi. Ya, kemungkinan besar sih akan tetap hijau. Cuma nggak tahu bentuk candlenya seperti apa. Tapi saya rasa sulit untuk Pani bisa di bawah 9275 kalau beritanya itu sudah tidak mengarah ke pagar laut. Orang lupa. Ingat ya, no viral, no justice. Ketika viralnya udah lewat, bye-bye gitu loh. Ya. Viralnya udah lewat, bye-bye. Terus yang kerennya lagi apa? MSCI itu kan tidak melirik ke arah Pani. Enggak, dia nggak lirik ke arah Pani. Karena Pani belum saatnya untuk ibaratnya ke MSCI. Belum. Jadi, dia sudah mempelajari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh brand, dilakukan oleh cuan, dilakukan oleh PTRO. Dia udah pelajari itu kesalahannya. Oke, kesalahannya seperti ini. That's why, kalaupun saya mau kerek balik naik ke atas, otomatis kan saya mesti memakan barang di retail. Ya kan? Artinya free float-nya makin tidak real. Jadi apa yang saya lakukan? Saya akan obok-obok dulu. Jadi bukan naik langsung kenceng ke atas. Enggak. Karena kalau naik langsung kenceng ke atas, habis tuh barang di market. Dimakan sendiri soalnya. Jadi dia akan bikin obok-obok dulu, konsolidasi dulu. Habis ini konsol membentuk pattern yang sangat bagus habis ini. Karena dengan melakukan konsol artinya kamu menyebar barang. Ya kan? Nah, ketika barang udah tersebar, otomatis untuk meng-create volume tidak kerja sendiri. Ya kan? Udah ada bantuan dari fund-fund lokal, barang udah kesebar. Nah, setelah barang kesebar, misi pertama adalah LQ45 aja dulu. Nggak usah yang aneh-aneh. LQ45 aja dulu. Dia tidak akan serakah. Karena dia udah lihat, oh lah brand kacau balau ya. Semangat 45 tapi nggak di ACC sama MSCI. Sama FTSE juga nggak di ACC. Ya udah, saya LQ45 dulu. Gitu. Jadi ibaratnya kemungkinan besar kalau pergerakannya seperti ini, pasti masuk LQ45, nggak mungkin nggak. Nah, setelah masuk LQ45, fund lokal wajib punya. Apalagi benchmarknya ke LQ45. Fund lokal wajib punya, otomatis free float yang ada di market bertambah. Ya kan? Dengan free float bertambah, udah santai wae. Ya kan? Kereknya itu lebih enak. Karena ongkos bensin yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar. Sedangkan jumlah mayoritas barang masih di tangan emiten. Itu kerjanya akan enteng banget. Jadi kemungkinan besar ini smooth. Ya, masuk LQ45, kemudian ya mungkin kira-kira 3 bulan, 4 bulan kemudian masuk MSCI. Seperti itu. Jadi Anda mesti lihat news, apalagi kalau emiten itu terdampak oleh news. Ibaratnya beberapa hari kemudian kalau ada news yang lebih viral daripada news yang menimpa diri dia sendiri, aman tuh. Karena lewat. Karena kalau udah pernah viral, mau diviralkan lagi agak susah, bos. Kalau udah pernah viral, mau diviralkan lagi agak susah. Kecuali misalnya contoh, Pak Abraham Samad ke KPK lagi gitu kan. Ibaratnya neken. Ini gimana nih? Oh, ya. Atau misalnya ke kejaksaan. Gimana nih? Terus besoknya, jadi harus bertubi-tubi tuh. Besoknya Pak Said Didu ke pagar laut lagi, meninjau lagi. Ini kok gini. Ya kan? Habis itu besoknya diposting lagi sama Refli Harun gitu kan. Besoknya Pak Abraham sama lagi muter terus kayak gitu. Baru bisa viral lagi. Dan kalau itu sudah muter terus, artinya kan rekayasa ya. Kan nggak mungkin lah kayak gitu-gitu tuh nggak disetting tuh ya. Jadi kalau ibaratnya Anda lihat aja nanti. Kalau udah mulai ditata seperti itu lagi, siap-siap viral lagi. Ya kan? Tapi berat karena udah pernah viral. Jadi ya kabur aja dulu. Saya merasakan kebatinan banyak orang. Karena ya mau gimana. Penghematan anggaran tapi kelakuan begini. Aduh kok nggak sinkron banget gitu loh ya. Ya kalau Om Dedinya sih santai wae. Nanti paling tinggal ada muncul video. Oh saya ini diangkat itu gini. Tapi kan ujung-ujungnya dana ini saya sumbangkan kok. Saya tidak makan uang gaji sebagai staf khusus. Karena kan kalian tahu berapa pendapatan saya ini cuman seberapa gitu loh. Dia aman, tapi kementeriannya yang dibombardir netizen.
Ya, karena gimana ya, lagi penghematan anggaran kok malah ngangkat staf khusus gitu. Kita masyarakat juga sama-sama tahu staf khusus ini apa sih kerjaannya. Di Vietnam aja dari 30 kementerian di-cut jadi sisa 20 atau 22 kementerian. Di Indonesia bukannya penghematan ngekat kementerian, malah kementeriannya luar biasa banyaknya gitu kan. Jadi ya gimana ya? Kalau saya sih ngelihat berita-berita begitu ya cuma sekedar berita, ya kan? Karena pada dasarnya mau siapapun presidennya pasti ada plus minus. Nggak mungkin nggak ada. Ya, Pak Jokowi di awal beliau menjabat di putaran pertama, kemudian Sri Mulyani dipakai sebagai Menteri Keuangan, hal yang dilakukan pertama itu apa? Penghematan, Pak. Efisiensi. Sama. Ya kan? Sama. Ya, mau siapapun presidennya itu pasti ada kebijakan yang tidak disukai publik itu pasti. Ya, kita sebagai masyarakat apa? Ikut-ikutan dengan netizen lain yang ngompor-ngomporin ibaratnya, wah pemerintah gimana? Enggak. Ya kita ya kerja, Pak. Kerja. Apakah dengan kita ikut ngomporin pemerintah terus pemerintah yang netizen-netizen yang ngomporin itu mau kasih kita makan? Enggak. Tetap kita cari makan masing-masing, toh. Jadi ya berita udah gitu aja lewat udah. Tetap toh kita harus kerja cari makan. Itu aja. Mau kapanpun tahunnya sama, zaman Bu Mega, zaman Pak SBY, zamannya Gus Dur, semua ada penghematan anggaran, gak ada cerita. Pasti ada kebijakan yang tidak disukai publik itu pasti. There is nobody perfect. Ya, tapi kita jangan ikut hanyut dengan pemberitaan seperti itu. Fokus aja, kerja, 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 kerja. Seperti itu ya, simple as that.